Halo semuanya. Oke, pada video kali ini saya akan coba untuk mereview dan menilik prospek dari saham-saham perbankan kita, teman-teman ya. Ya, penurunan harga saham perbankan tentu akan sangat menarik ya buat kita para investor, karena dari tahun ke tahun saham perbankan selalu mencetak performa yang menarik untuk bisa kita ikuti. Oke, kita mulai dari saham BRI, teman-teman ya. Oke, kita lihat chart saham BRI di sini, teman-teman. Oke, kalau dilihat dari pergerakan harga saham BRI, ini kita lihat sebetulnya BRI itu sudah tembus trendline-nya ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa cek di sini. Jadi BRI sudah tembus dari area trendline-nya. Jadi kemungkinannya bisa jadi BRI akan bisa turun lagi, teman-teman. Oke, kalau misalnya kita lihat di chart weekly juga kelihatannya sama, teman-teman. Untuk target weekly kemungkinannya dia akan ke MA20 ya. Nah, untuk yang terakhir buat penjaganya ada di MA200 nih. Ada di posisi mungkin di sekitar 4.700, teman-teman ya. Untuk area support weekly untuk minggu ini. Terus kemudian untuk monthly, teman-teman bisa cek di sini. Monthly-nya idealnya sih hanya nyentuh MA5 ya. MA5-nya ada di 4.860, teman-teman. Tapi kalau kita lihat untuk pergerakannya kayaknya kemungkinan besar ya ini akan kembali untuk menguji MA60-nya ya. Karena dari historinya ketika dia turun kelihatannya menguji MA60, teman-teman. Nah, MA60-nya itu di sekitaran 4.400, tapi harapannya enggak sih. Maksimal mungkin di sini ya di 4.660 lah atau 70. Harapannya di situ. Terus kemudian dia balik lagi ke atas gitu ya. Kalau dari daily-nya, kalau misalnya targetnya di 4.670, berarti mungkin di area sini, teman-teman. Area sini. Terus kemudian BRI ini punya gap di sini, teman-teman. Ini high-nya 4820, ini low-nya 4840 ya. Berarti masih ada spare 2 tick belum ketutup di sini. Di sini, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat supportnya dengan Fibonacci ya, teman-teman ya, kita cek untuk area 50% nya itu di area 4840, teman-teman. Jadi pas mungkin di posisi saat dia nanti akan nutup gap yang ada di sini. Nah, untuk jaga-jaga pos terakhir itu di sini, teman-teman ya, 4670 nih, 4660 atau 70. Semoga area itu enggak kebobolan, teman-teman ya. Itu untuk BRI. Kalau kita lihat untuk orange ya, di BRI sendiri pergerakannya seperti apa. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Jadi ini saya tarik data dari awal Januari ya sampai bulan ini. Ternyata asing ini keluar banyak sekali ya untuk satu minggu ini di BRI, teman-teman ya. Asing ini sebetulnya udah masuk dari awal bulan 7, teman-teman. Bulan 7 ini dia masuk, tapi sedikit kelihatannya. Nah, ini baru mulai banyak tapi tiba-tiba dia buang lagi gitu. Nah, ini warning juga sih ya, ini patut untuk diperhatikan. Ini untuk saham BRI. Jadi kemungkinannya buat yang pengen nyerok lagi ya, teman-teman,
mungkin bisa dipertimbangkan untuk lebih sabar menunggu momentum, karena kita lihat MACD ini juga masih melebar ya, ini belum ada tanda-tanda untuk mereda. Jadi kemungkinan besar mungkin masih bisa turun lagi, areanya di 4840 sampai 4660 ya. Nah, coba untuk ditunggu lagi di situ. Harapannya nggak jebol di 4660, karena kalau jebol kemungkinannya bisa juga nutup gap yang ada di sini. Nah, di area sini, di area 23 ini. Tapi semoga enggak ya, semoga di 6460 ini bisa segera mampu. Itu untuk saham BRI. Terus kemudian saham bank besar yang kedua ada saham Bank Mandiri, teman-teman. Bank Mandiri kalau kita lihat ya, ini juga sama kayak BRI ya, teman-teman. Jadi dia juga patah tren kalau kita lihat daily ya. Dia patah tren, cuman Mandiri ini kalau saya lihat cenderung lebih besar kalau misalnya dia terjadi koreksi daripada BRI ya, karena posisinya dia ini polanya bentuk M, teman-teman ya. Jadi di sini ada double top, dia jadi double top gitu ya. Jadi kemungkinannya nih kalau misalnya dia jebol mungkin area ini MA 200, bisa jadi dia balik lagi ke 5700-an kayaknya gitu. Ini Bank Mandiri, teman-teman ya. Kalau kita lihat untuk weekly-nya ya, weekly-nya kalau kita lihat juga bearish divergent, teman-teman ya. Jadi kenaikannya ini nggak disertai dari kenaikan MACD yang sama gitu ya, jadi lebih rendah. Nah, ini kemungkinannya kalau misalnya dia turun itu bisa jadi dia bentuk pola M. Jadi bisa jadi dia bentuk pola M, jadi kayak gini kemungkinannya. Ya semoga enggak ya, teman-teman ya. Semoga enggak, kita berdoa yang terbaik untuk Bank Mandiri. Kalau kita lihat untuk monthly-nya, kalau monthly-nya juga kita lihat MACD-nya belum golden cross ya, jadi masih warning, karena ini sudah di cross dari bulan 6, teman-teman. Ini belum ada tanda-tanda untuk balik arah lagi. Nah, ini cukup diperhatikan untuk Bank Mandiri. Untuk yang pengen nyerok, kalau by trendline ya, kita lihat by Fibonacci itu 50%-nya ada di 660, teman-teman, pas MA 200 di sini. Nah, ini bahaya kalau tapi jebol, bisa jadi juga bentuk M, karena polanya juga pola M. Nah, ini silakan bisa diperhatikan untuk saham Bank Mandiri. Pergerakan foreign kita lihat ya untuk Bank Mandiri. Nah, asing juga keluar terus ya, teman-teman, sama kayak BRI. Ini dari awal bulan Juli ya masuknya ini asing. Kalau kita lihat by chart, berarti asing tuh mulai bulan Juli ya, berarti di sini ya. Oh ya, ini awal kenaikan Bank Mandiri ini asing masuk banyak, sampai sini baru asing jualan ya. Semoga hanya profit taking semata, teman-teman ya, jadi koreksi wajar lah. Kita tunggu nanti di level 6.600 sampai 6.375 di sini, teman-teman, mungkin area yang paling ideal untuk bisa nyerok Bank Mandiri. Sambil kita nunggu untuk MACD-nya ya, untuk balik arah seperti itu. Saham yang selanjutnya ada Bank BNI. Nah, Bank BNI juga relatif sama ya, sama Bank BRI sama Bank Mandiri, tembus juga ya, patah trennya juga, dan dia hari ini ketahan MA 200-nya ya, tahan MA 200-nya. Kalau kita lihat tren-trennya, teman-teman, Fibonacci-nya sorry, untuk area terdekatnya mungkin di area ini ya, area 5050, teman-teman ya, 5050 sampai 4900
di sini teman-teman. Jadi kalau misalnya mau nyerok, seandainya dia ini jebol MA 200 ke bawah, mungkin bisa pertimbangkan untuk bisa nyicil beli di 5.050 sampai 4.900 teman-teman. Ini untuk saham BNI. Kalau foreignnya sendiri di BNI sama ya, hampir sama kayak di kedua bank sebelumnya. Untuk awal masuk juga di awal bulan Juli teman-teman di sini. Nah, ini profit taking kemungkinannya. Terus kemudian saham terakhir ya, saham Bank BCA. Nah, saham Bank BCA ini menurut saya relatif lebih kuat daripada ketiga bank yang tadi ya. Karena kalau kita lihat masih relatif dia uptrend ya. Masih relatif kelihatan uptrend teman-teman kalau kita lihat di sini ya. Jadi kalau kita lihat posisinya mungkin masih sedikit ada perlawanan walaupun dia sudah dead cross ya untuk MACD-nya. Tapi kalau dibandingkan sama tiga bank yang tadi, ini relatif lebih kuat untuk pergerakannya karena dia relatif masih lebih cenderung ditahan seperti itu. Untuk Bank BCA sendiri, ketika kita mau nyerok ya, kemungkinannya kalau misalnya dikasih teman-teman ya, kita coba cek untuk area supportnya. Area support di sekitaran area psikologis ya di 10.000 sampai ke 9.775 di area MA 200 nya di sini. Kalau dikasih teman-teman ya, ini kelihatannya masih kuat sendiri daripada yang lain. Terus kemudian kalau kita lihat chart weekly-nya, weekly-nya juga relatif lebih bagus ya daripada tiga bank yang tadi. Monthly-nya juga malah dia sudah golden cross ya. Jadi Bank BCA ini memang dahsyat ya. Ini masih kuat banget. Untuk foreign kita lihat untuk Bank BCA, untuk Bank BCA nya ya betul sama ya, ini foreign-nya juga keluar teman-teman ya. Awal mulai masuk itu di ini akhir bulan 6 atau bulan Juni udah masuk, terus dia profit taking seperti itu teman-teman. Tapi relatif masih lebih kuat daripada yang lain, karena yang lain udah hampir mendekati area netral tadi ya. Bahkan BRI malah udah tembus ke bawah ya tadi ya. Itu teman-teman. Jadi itu ulasan terkait dari saham perbankan kita ya. Jadi buat teman-teman yang ingin coba masuk, kalau saya sarankan yang paling kuat ini kelihatannya Bank BCA teman-teman ya. Cuman bank-bank yang lain juga tetap bagus, tinggal disesuaikan aja money manajemennya, disesuaikan karena market kita kelihatannya masih akan turun teman-teman ya, sesuai dengan review kita yang kemarin. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di video kita selanjutnya.